Sinode A, pendetanya lagi masalah, berzina atau makan uang atau tipu orang, diskorsing katakanlah 1 tahun. Datanglah pendeta dari Sinode B, menggoda dia. Udah pindah ke gereja kita aja, tak usah selesaikan skorsing. Baru 3 bulan sudah pindah. Dan dia rasa terhibur sekali. Ini bukan dari Allah. Kalau begitu duka cita di Matius 5 ayat 4 yang kita bahas itu jenis yang mana? Ini berbeda. Ini adalah duka cita yang ada kaitannya dengan Matius 5 ayat 3. Yang minggu lalu itu. Di mana orang berduka cita atas dosa-dosanya. Contoh orang-orang yang berduka cita seperti si bungsu itu sudah terhilang. Lalu dia berkata, aku akan bangkit, aku akan pulang kepada Bapa dan bilang kepada Bapa, ya Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa, terhadap sorga. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikan aku salah seorang budakmu atau babumu. Ini contoh orang yang berduka cita karena dosa. Orang begini paling diberkati. Makanya Bapa sambut dia, Bapa peluk dia. Itu tanda orang diberkati itu. Kenapa? Dia berduka atas segala dosa-dosanya yang melukai Tuhan, merugikan dia, merugikan orang-orang sekitarnya. Contoh lain lagi siapa? Si pemungut cukai itu dalam Lukas pasal 18 ayat 13, ketika pemungut cukai itu berdoa, dia bilang begini, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saudara lihat, sampai mau lihat ke langit aja takut. Ada orang yang dosanya banyak, tapi ibadah juga tidak konsentrasi, berani lihat-lihat ke atas, keliling tidak jelas. Dia tahu, dia sangat kotor dan dia sangat berduka dengan dosanya. Dan kata duka cita itu di Matius 5 ayat 4, dia pakai kata Yunani penteo. Penteo itu lebih tepat diterjemahkan berkabung. Itu perkabungan gara-gara dosa. Raja Daud sangat berkabung. Ketika Nabi Nathan tegur dia, dia bilang, beta kotor di hadapanmu, ampuni, ampuni. Makanya Mazmur 51 ayat 9 dikatakan demikian. Raja Daud bilang begini, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. 10. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Iya, karena dia sangat berduka sampai ini tulang-tulang kayak remuk semua. Ini contoh orang, betul, dia pernah jatuh dan dosanya sangat parah. Sudah tahu sangat parah, jangan santai-santai. Penteo, berkabung, berduka cita. Orang kayak begini dipulihkan oleh Allah. Siapa lagi? Orang yang berduka cita. Contoh, Paulus. Paulus itu bilang begini, saya ini mau buat yang baik, tapi kok yang tidak baik yang terjadi. Contoh kalau saya seberangkan dalam contoh keseharian, saya sudah berusaha jangan kasar sama istri, kok kasar lagi. Saya sudah berusaha jangan terpengaruh dengan kawan-kawan lama, ajak mabok pesta pora, tapi jatuh lagi. Sampai dia bilang, aduh saya ini celaka, manusia kayak saya ini manusia celaka, tubuh ini tubuh celaka. Roma 7 ayat 18 bilang begini. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Betul, 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, ya, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi apa? Tetapi dosa yang diam di dalam aku. Dengan memahami ini, di ayat 24, Paulus bilang begini, baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini contoh orang yang berduka cita karena dosa. Makanya saudara, ini perintah Tuhan.
harus berduka cita. Orang yang semakin mendekat kepada Allah harus memahami ini. Karena ini permintaan Tuhan. Ini rumus, salah satu rumus supaya kita semua di sini diberkati oleh Allah. Yakobus pasal 4 ayat 8 firman Allah berbunyi demikian. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Amin. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Ya. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Betul. Lalu dia bilang begini ayat 9. Sama-sama. Sadarilah kemalanganmu. Berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap. Dan sukacitamu dengan duka cita. Dan duka cita kayak begini dikehendaki Allah. Waktu dosa tidak boleh ketawa-ketawa. Waktu sedang jatuh harus menangis di hadapan Allah. Cari gereja, cari persekutuan doa. Cari pendeta, minta dukungan doa. Bukan kau tambah jalan keliling pesta pora. Kamu tidak rendah hati dan kamu tidak diberkati. Tapi orang-orang yang berduka cita seperti ini. Tuhan bilang ganti ketawa-ketawamu itu dengan menangis. Sudah dosa ketawa-ketawa lagi. Sudah melukai orang ketawa-ketawa lagi. Minta ampun. Dan duka cita model ini akan membawa pertobatan. Karena ini duka cita yang dikehendaki Allah. 2 Korintus 7 ayat 9 firman Allah berbunyi demikian. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, Ya. sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah. Ayat 10 sama-sama 2-3. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan apa? Pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Duka cita dari dunia itu duka cita apa? Duka cita karena melawan Tuhan Allah, pasti mati. Tapi kalau duka cita karena kehendak Allah seperti yang kita bahas dalam Matius 5 ayat 4 ini. Dihubungkan dengan Matius 5 ayat 3. Ketika orang merasa poor in spirit, miskin dalam roh, rasa sangat tidak layak, dia berduka cita. Nah ini duka cita dikehendaki Allah. Itu ayat bilang apa di Matius 5 ayat 4? Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan apa Bapak Ibu? Dihibur. Dihibur dalam bentuk apa? Yang pertama, orang model begini diampuni. Pengampunan turun itu lebih bahagia dari harta apapun. Makanya Raja Daud dalam Mazmur 32 mulai ayat 1 firman Allah berbunyi demikian saudara-saudara. Dari Daud nyanyian pengajaran. Ya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Diberkatilah orang yang diampuni pelanggarannya. Itu namanya penghiburan dari Allah. Makanya hati kita senang toh kalau sudah diampuni. Saudara harus merasakan ini. 5 jam, kurang lebih 4 sampai 5 jam. Awal saya bertobat tuh saya berlutut di batu-batu, tanah di bawah pohon jambu, pohon kujawas. Saya menangis, Tuhan bukakan Roh Kudus celikan semua dosa-dosa saya pukul orang, tikam orang, aniaya orang, bakar orang punya rumah, rampok orang punya warung, segala macam. Tuhan bukakan semua. Menangis sejadi-jadinya. 4 sampai 5 jam. Hui, itu memang betul-betul berkabung sampai mau lihat langit saja mal. Saya baru belajar kenal Tuhan, sudah tersungkur di hadapan Allah. Saya berduka betul. Tapi keesokannya sampai hari ini, itu kasih mula-mula yang tidak pernah saya lupa. Itu pengalaman Roh Kudus zaman saya yang tidak pernah saya lupa. Sudahkah Bapak Ibu, jemaat, kakak adik, saudara-saudara mengalami duka cita seperti ini ketika Anda menyadari betapa berdosanya Anda? Atau Anda biasa-biasa saja? Kalau Anda biasa-biasa saja, Anda tidak masuk di dalam sejumlah berkat yang kita bahas sore ini. Anda tidak masuk. Anda harus mengalami duka cita karena Roh Kudus bekerja mengingat dosa-dosa kita. Menangis sejadi-jadinya. Tapi setelah diampuni, wow luar biasa. Ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan yang tidak berjiwa penipu.
3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Kenapa? Karena Tuhan tekan. Ayo mengaku. 4. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Ya. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Raja Daud bilang rasa sampai sumsum. Lalu ayat 5, 2, 3 Daud bilang begini. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan apa? Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dan pengampunan itu hanya kita ketemu di dalam Yesus. Makanya sekalipun Paulus pernah begitu berduka dengan tubuhnya yang berdosa itu. Di dalam Roma 7 ayat 24 itu. Di mana Paulus berkata, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tapi ayat 25 dia berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa? Di dalam Dia ada pengampunan, dan pengampunan itulah penghiburan bagi mereka yang berduka cita karena dosa. Syukur kepada Allah. Tadi dia bilang aku celaka. Setelah ketemu Yesus dia bilang syukur karena kemerdekaan sejati, pembebasan sejati terjadi. Yohanes 8 ayat 34 bilang begini. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tapi ayat 36 dia bilang begini, 2-3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bagaimana tidak bersyukur? Bagaimana ini bukan penghiburan? Penghiburan yang sejati. Dan otomatis orang yang sudah diampuni pasti dibenarkan. Seperti pemungut cukai itu dibenarkan oleh Allah. Dan yang berikut, yang membuat orang lebih terhibur lagi apa? Roh Kudus mulai bekerja dengan leluasa. Karena Roh Kudus itu akan memberikan penghiburan yang sejati. Ingat, Roh Kudus itu namanya apa? Parakletos. Parakletos itu bisa berarti penolong, pengacara. Salah satu arti yang paling kuat adalah penghibur. Dia menghibur siapa? Menghibur mereka yang mengakui dosa-dosanya. Waktu Anda akui dosa, setan tetap serang Anda sambil berkata, kamu penipu, kamu bohong, kamu munafik, nanti kamu ulang lagi. Kamu ini tipu pendeta, tipu Tuhan. Itu setan. Tapi kalau Roh Kudus, Anda mengakui dosa sungguh-sungguh, Roh Kudus akan berkata, kamu anakku, maju terus. Kamu akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Kamu akan diangkat, kamu akan dipakai, kamu akan diberkati. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Itu Roh Kudus. Itu kalau dosa kita diakui. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan dosa-dosa yang tidak diakui? Karena ada orang akui dosa tertentu, yang lain dia masih pegang. Yang tersembunyi dan dia pegang kuat-kuat. Anda tidak akan merasakan penghiburan itu. Tidak akan. Roh Kudus tidak menghibur orang yang tidak taat. Penghiburan itu datang kepada orang yang taat. Orang yang tidak mengakui dosanya, jangan berharap penghiburan dari Tuhan. Jangan. Makanya di dalam komentar dari seorang teolog dari Inggris, ini orangnya, namanya Charles Haddon Spurgeon. Dia bertobat 1850 dan dia adalah salah satu bapak kebangunan rohani di Inggris pada abad ke-19. Dia sangat berpengaruh. Khotbah-khotbahnya Tuhan pakai merestorasi banyak orang. Itulah Spurgeon. Spurgeon bilang begini seputaran penghiburan Roh Kudus saat kita mengaku dosa kita itu ya. Dia bilang begini komentarnya, Roh Allah tidak pernah menghibur seseorang di dalam dosanya. Orang Kristen yang tidak taat tidak boleh mengharapkan penghiburan. Roh Kudus menguduskan dan baru setelah itu dia menghibur. Bukan Anda tidak mengaku dia hibur, tidak mungkin. Roh itu suci, dia tidak mungkin masuk ke orang yang masih pertahankan dosa. Roh Kudus beda dengan orang tua kita. Yang kalau mungkin ada pengalaman di ruangan ini atau di rumah, Anda nakal, tapi orang tua Anda mengalah supaya aman. Sudah ikut dia punya mau, sudah. Dia minta beli motor yang besar sekali. Sampai dia tidak bisa naik. Kalau dia naik langsung celaka, UGD, salang, infus, bahkan mati. Nah orang tua yang terlalu manja bodoh. Anak minta apa, kasih. Tuhan tidak begitu.
Tuhan itu bilang, ayo cari, ketuk, minta, baru Tuhan sortir. Ini permintaan membahayakan kamu atau tidak. Tuhan hamba mau laki bule, lu siap. Lu siap dengan budaya bule. Lu ada koko ana, dia ada badangsa dan kawan dong. Baby blue, lu siap. Hah? Minta bule. Kolbano. Supaya dibantu koko ana. Saudara-saudara, Roh Kudus tidak akan menghibur orang tidak taat. Beda sama orang-orang tua kita. Saya dulu pernah nakal dan mama saya tidak berani melawan. Saya minta apa, biar miskin ngotot. Jangan coba-coba melawan saya, habis ini rumah. Nah, orang tua kita ngalah kan. Makanya Spurgeon menambahkan ini, ya dia bilang begini. Ia tidak menghibur kita seperti seorang ibu yang terlalu mengasihi, yang ingin menyenangkan anaknya yang tidak patuh atau yang suka melawan dengan menyesah atau menuruti keinginannya yang bodoh. Ya, dengan menyerah atau menuruti keinginannya yang bodoh. Ada lagi orang yang dia cari hiburannya begini. Pokoknya semua kebenaran yang mengganggu dosanya, dia buang. Dia usahakan jangan dengar. Kalau ada pendeta yang hot model begini, jangan dengar dia. Cari pendeta yang tidak bahas perselingkuhan. Cari pendeta yang tidak bahas bisnis tipu-tipu. Karena dia lagi menggeluti itu. Dia sedang ada di dalamnya. Semua kebenaran dia tolak. Makanya Spurgeon menambahkan seperti ini. Jangan mengharapkan untuk mendapatkan penghiburan semata-mata dengan berlari pada teks-teks yang manis. Ya. Atau dengan mendengarkan pengkhotbah-pengkhotbah yang tidak memberi apa-apa selain doktrin atau ajaran yang dimaniskan. Tapi yang Anda mau dengar itu yang bagaimana? Spurgeon menambahkan. Tetapi berharaplah untuk menemukan penghiburan melalui proses-proses kudus yang menegur atau memarahi, merendahkan, menguatkan, menguduskan yang merupakan operasi dari Parakletos ilahi. Iya, kan ada orang yang sudah bikin dosa, tidak akui, tambah lagi dia cari sejumlah alasan atau teks-teks seperti ini untuk bela dia. Saya pukul dia, tapi memang karena dia salah. Lalu waktu Anda ngomong ini terhibur, itu hiburan bukan dari Roh Kudus. Saya selingkuh, tapi istri saya juga salah. Kenapa dasternya bau galiga? Nah, misalnya gitu. Salah dong, harusnya parfum. Kenapa bau galiga asap? Kayak kusambi. Anda lihat ini, orang suka cari pembenaran. Pendeta selingkuh atau bikin dosa yang lain. Lalu gereja, sinodenya dia, kan sinode di Indonesia ini banyak, mendisiplin dia kan semua sinode gereja ini. Mau apa, mau GMIT, mau GBI, mau GPDI, mau GSJA, atau gereja-gereja yang lain, itu ada disiplin gerejanya. Pendeta kalau berzina, atau makan uang, atau tipu orang, itu bisa kena skorsing, atau kena disiplin 2 tahun, 3 tahun. Nah ini bagus. Kalau dia taat, dia akan luar biasa. Tapi datanglah alat-alat setan, sinode A, pendetanya lagi masalah, diskorsing katakanlah 1 tahun. Datanglah pendeta dari sinode B, menggoda dia. Udah pindah ke gereja kita aja, tak usah selesaikan skorsing. Baru 3 bulan sudah pindah. Dan dia rasa terhibur sekali. Ini bukan dari Allah. Ini bukan dari Allah. Hiburan dari Allah itu kalau kau taat mengikuti proses-proses kudus. Karangan Parakletos. Makanya orang pindah gereja gara-gara begitu. Kalau Anda pindah gereja karena gerejanya sesat, pindah, harus pindah. Tapi kalau Anda yang salah sedang disiplin, Anda tidak boleh pindah dong. Saya ketemu kasus, contoh pendeta selingkuh. Ada satu, dia selingkuh. Dipindahkan, maksudnya bukan dipindahkan, dia taat. Skor sampai berapa tahun. Itu bukan main-main. Dosanya diumumkan di jemaat gereja besar di Surabaya. Umumkan di jemaat. Dia bilang, iya betul. Tapi dia setia, duduk di gereja, menyembah. Sekarang Tuhan pakai di Amerika luar biasa. Karena dia mengikuti proses-proses kudus dari Parakletos.
melalui tata gereja, melalui pemimpin, melalui khotbah-khotbah. Kau mau singgung persinahannya pun dia tidak marah. Betul, itu saya. Sekarang di mana-mana dia bawa istrinya, dia bersaksi, dulu saya bersinah. Saya sakiti istri saya bersinah dengan jemaat. Lalu istrinya dikasih kesempatan bicara, ibu, apa yang menyebabkan ibu menerima kembali bapak? Ibunya bilang, kalau bayi BAB yang kita buang kotorannya, bukan bayinya. Suami saya telah ditemukan kembali. Wow, luar biasa. Dipakai Tuhan sekarang. Kalau di New York ada gereja Betani, gereja Indonesia, bernama Pendeta Ongke, itu orangnya. Karena dia pasti bersaksi di mana-mana, makanya saya berani ngomong. Teman saya di New York. Saya waktu dia bersaksi, saya kayak disambar geledek. Wow, berani omong di umum. Tapi Tuhan berkati mereka sekarang. Dan memang pemulihan, dia sangat mengasihi istrinya sekarang. Istrinya juga sangat mencintai dia. Sudahlah, masa lalu, masa lalu. Ini penghiburan yang benar. Bukan satu goda lu keluar, satu goda lu keluar. Ini dari setan. Dan yang menggoda pun setan, sekalipun pendeta. Sudah tahu orang ada bermasalah, kau ajak keluar lagi. Kau setan tuh. Tidak boleh, dia harus ikut disiplin. Jadi jangan mengharapkan dari itu ya. Dan yang berikut, ada orang bikin dosa lalu dia remehkan dosa itu. Ini juga dari setan. Kok hanya ini saja. Lalu Anda semacam dihibur. Itu hiburan dari setan. Tidak ada dosa kecil boleh diremehkan. Semua dosa tetap dosa. Kiranya khotbah saya yang sederhana ini memberkati kita semua. Dan berharaplah menerima penghiburan yang sejati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.